Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat cahaya zikir Islam yang dirahmati Allah. Ada sebuah kebiasaan yang mungkin pernah kita lakukan tanpa disadari. Ketika azan berkumandang, kita segera mengambil wudhu, membentangkan sajadah, lalu memulai sholat. Namun, entah mengapa gerakan demi gerakan terasa begitu cepat. Baru saja selesai membaca tasbih saat rukuk, kita sudah bangkit. Baru saja dahi menyentuh sajadah, kita sudah ingin segera berdiri kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang kita kejar. Padahal, jika kita renungkan, kepada siapakah sebenarnya kita sedang terburu-buru? Bukankah saat itu kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan setiap nafas, setiap rezeki, dan setiap kesempatan hidup hingga hari ini. Boleh jadi, salah satu penyebab hati kita sulit merasakan nikmatnya sholat bukan karena bacaan kita kurang indah, melainkan karena tidak pernah memberi kesempatan kepada hati untuk benar-benar hadir. Kita terlalu cepat berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, hingga ruh sholat itu sendiri perlahan menghilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna sholatnya. Beliau tidak pernah tergesa-gesa dalam setiap gerakan. Ketika rukuk, beliau berhenti dengan tenang. Ketika bangkit dari rukuk, beliau berdiri hingga seluruh tubuh kembali tegak. Bahkan para sahabat pernah mengira beliau lupa karena begitu lamanya beliau berdiri setelah iktidal dan begitu tenangnya beliau duduk di antara dua sujud. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semua itu? Karena setiap gerakan di dalam sholat memiliki haknya masing-masing. Rukuk bukan sekedar membungkukkan badan, sujud bukan sekedar menyentuhkan dahi ke lantai. Semua gerakan adalah bentuk penghabaan yang membutuhkan ketenangan. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sholat dengan sangat cepat. Ia rukuk dan sujud seperti burung gagak yang mematuk makanan. Gerakannya singkat, tanpa ketenangan. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras. Beliau menjelaskan bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya telah mengurangi kesempurnaan sholatnya. Dalam riwayat lain, beliau bahkan menyebut perilaku mematuk dalam sholat sebagai salah satu gerakan yang harus dihindari oleh seorang mukmin. Sebab sholat bukanlah perlombaan siapa yang paling cepat selesai, melainkan perjumpaan paling mulia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Bayangkan, jika kita sedang berbicara dengan seseorang yang sangat kita hormati, lalu setiap kali ia berbicara, kita terus-menerus memotong pembicaraannya karena ingin segera pulang. Betapa tidak sopannya sikap itu. Maka, bagaimana jika hal yang sama kita lakukan ketika sedang menghadap Allah? Para ulama menjelaskan bahwa tumaninah bukan sekedar berhenti beberapa detik. Tumaninah adalah keadaan ketika tubuh telah tenang, lalu hati mulai mengikuti ketenangan tersebut. Tubuh dan hati akhirnya bergerak dalam irama yang sama untuk beribadah kepada Allah. Inilah sebabnya mengapa orang yang terburu-buru hampir selalu sulit merasakan khusyuk. Hatinya belum sempat menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah, tetapi tubuhnya sudah berpindah ke gerakan berikutnya. Bibirnya membaca doa, namun pikirannya masih berada di luar sajadah. Sebaliknya, ketika kita memperlambat setiap gerakan, hati mulai memiliki waktu untuk merenungi setiap bacaan. Saat rukuk dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, kita benar-benar merasakan keagungan Allah. Ketika sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, kita menyadari bahwa tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada merendahkan diri di hadapannya. Betapa indahnya jika setiap rukuk menjadi saat kita melepaskan kesombongan, setiap sujud menjadi tempat kita mencurahkan segala beban, dan setiap duduk di antara dua sujud menjadi kesempatan memohon ampunan, kasih sayang, serta kecukupan kepada Allah. Semua itu tidak akan pernah kita rasakan apabila sholat dikerjakan dengan tergesa-gesa. Tumakninah bukan membuat sholat menjadi lama, tumakninah membuat sholat menjadi hidup. Bapak, Ibu, dan sahabat cahaya zikir Islam yang dirahmati Allah. Mulai hari ini, marilah kita mencoba satu perubahan kecil. Tidak perlu langsung memperpanjang sholat hingga belasan menit, cukup berikan beberapa detik tambahan di setiap gerakan. Setelah rukuk, berhentilah hingga tubuh benar-benar tenang.
Setelah sujud, jangan langsung bangkit, nikmatilah sejenak posisi paling dekat seorang hamba dengan Robnya. Jangan khawatir jika pada awalnya terasa canggung. Hati yang selama bertahun-tahun terbiasa tergesa-gesa memang membutuhkan waktu untuk belajar tenang. Namun, sedikit demi sedikit kita akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bacaan terasa lebih bermakna, pikiran lebih mudah dikendalikan, dan setelah salam diucapkan, hati terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Inilah rahasia yang diwariskan Rasulullah SAW kepada umatnya. Kehusyukan bukan datang karena suara yang merdu atau hafalan yang panjang, tetapi lahir dari hati yang diberi kesempatan untuk benar-benar hadir di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga sholat dengan penuh tumaninah, menghadirkan hati dalam setiap rukuk dan sujud, serta merasakan manisnya bermunajat kepadanya hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.